Sorry ya Vi, udah nunggu lama ya? Ya nggak apa-apa. Pak nih, Cobain donat dari UMKM. Murti Cake and Donut. Aku cobain ya? Enak. Enak? BTW, kita udah dapet belum sih objek usaha buat KKM? Belum Besok? sih. Belum ya? Apa mau nyobain aja? Buat Boleh deh. usahanya. Ini di mana BTW? Belum ada lokasi. Ya, maksudnya aku belum nemu lokasinya. Coba Searching kita dulu. searching dulu deh. Murti Cake and Donut. Ini bukan sih? Kalau di Google sih lokasinya di Jalan Katuang 16, Kota Tangerang. Boleh deh. Besok kita coba kesana aja gimana? Iya, besok langsung kita samperin aja ya? Oke. Yes. Gimana yang di lokasinya ya? Kalau dari map sih kayaknya 200 meter lagi sih, Vi. Cuma yakin. Iya. Apa kita lanjut jalan aja ya? Yuk. Vi, kayaknya di sini deh tempatnya. Iya. Tuh, Murti Cake and Donut. Boleh. Yuk, coba Boleh, masuk. Permisi Bu, kami dari mahasiswa PKN STAN yang sekarang lagi KKM. Ini izin buat interview, buat ngobrol-ngobrol sama Ibu. Boleh ini Bu, berkenan? Silahkan monggo. Nah, ini Bu, usaha donat ini dimulainya tuh mulai kapan ya? Terus kenapa kok Ibu itu pengen usaha donat? Apa yang bikin Ibu kayak berpikiran untuk melakukan usaha donat ini Bu? Awalnya saya mulai usaha itu tahun 2018 ya Mbak ya. Itu karena saya sendiri kerja di pabrik, jadi udah lelah gitu. Pengen punya usaha sendiri gitu ya, nggak diatur orang gitu kan. Kalau di pabrik kan kita terikat juga dari waktu, dari pokoknya terikat target juga semuanya. Nah dari situ kita pengen punya usaha sendiri apa gitu. Karena saya hobinya suka bikin-bikin kue. Awalnya sebelum donat emang saya suka bikin-bikin bolu gitu. Kita coba bikin gitu, kita bawa ke pabrik, cicipin teman-teman. Nah dari situ kan teman-teman pesen gitu kan dari ya. Terus tapi bikin bolu itu kok jalan di tempat gitu. Untungnya itu nipis gitu. Itu nipis nggak. Terus kita coba kenapa nggak nyoba donat, ibaratnya donat modal sedikit tapi untungnya alhamdulillah jadinya banyak gitu. Nah dari situ kita mencoba ngerambah donat gitu. Alhamdulillah di situ responnya juga bagus donat itu. Tapi awalnya kita juga titip-titip ke warung gitu. Warung juga banyak retur, dari situ kita banyak ruginya gitu. Nah kita coba tahun 2018 itu kita pasarin di Facebook gitu, di marketplace gitu ya Mbak ya, di Facebook itu. Nah dari situ kita reseller satu persatu datang gitu, sudah banyak yang datang dari Facebook itu. Selanjutnya Ibu kan dari 2018 ya Bu, buka Iya. donat itu omsetnya kalau boleh tahu Bu sampai sekarang berapa dan berapa produksinya untuk per hari? Dari awal apa? Kalau Untuk saat sekarang untuk saat sekarang untuk berapa? saat Bu? sekarang tuh minimal kita 150 box itu sekitar, kalau kita hitung donat salju aja ya Mbak ya, itu 1.500.000. Oh, itu berapa donat Bu? 1.500 Per hari. Per hari. 1.500 piece ya. Mm-mm. Itu minimal. Terkadang kita bisa ngadon sampai 5 kali, kadang sampai 7 kali, bahkan kalau weekend gitu bisa kita sampai 8 kali, 10 kali juga bisa. Terkadang itu kalau pas tanggal-tanggal muda gitu Mbak, tanggal-tanggal muda kita emang agak melunjak penjualannya, agak gitu meningkat gitu. Ini kan udah omsetnya bisa sehari itu paling kecil tadi sejuta 500-an ya Bu? Iya. Nah itu dengan omset sebesar itu apakah Ibu udah melakukan pencatatan atau misalnya pembukuan untuk keuangannya sendiri dari Murti Donat? Kalau untuk catatan kita belum ya Mbak, karena kita kurangnya wawasan ya kayak gitu ya tentang pembukuan itu. Saya sendiri nggak mengerti gitu loh. Selama ini yang saya jalani itu yang penting kita beli bahan ada, terus ada untung buat bayar karyawan ada, semuanya
kebutuhan itu udah terpenuhi, maksudnya udah bisa kebayar, nah masih ada untung gitu, udah gitu. Gitu saya seperti itu. Pengen sekali juga ada pembukuan gitu, mungkin bisa, oh iya kita hari ini laba berapa, ibaratnya ada untung ruginya enggak gitu. Terus kalau misalkan ada pembukuan kan bisa misalkan, oh iya bulan ini Perkembangannya iya gitu loh, Mbak. Pikir ya, saya Bu, juga ya. seperti itu. Tapi karena minimnya pengetahuan saya tentang pembukuan, jadi saya masih belum ada pembukuan di Murti Donat gitu. Perkiraan aja Bu berarti kalau misalnya laba ruginya. Iya, perkiraan gitu. Untuk jumlah pekerjaannya di sini berapa Bu? Kan tadi madon terus kan Bu ya. Kalau Iya. kalau misalkan bisa sampai 7 kali itu pekerjaannya ada berapa? Terus jam operasionalnya apa dibatasi mulai misalkan jam 5 sampai jam 4 gitu atau gimana Bu? Kita jumlah pekerjanya kalau dari luar 2 orang ya Mbak ya. Kalau dari keluarga sendiri kan ada 3 orang, jadi kita 5 orang bareng-bareng gitu. Terus jam operasional itu sebenarnya kita nggak batasin gitu. Karena kita kan terkadang siang itu kan kita bisa nyantai gitu, kalau nggak ada yang pembeli kan bisa nyantai. Tapi kalau misalkan kayak kemarin kita produksi sampai 7 kali adon 3.500 piece itu emang kan dari sebelumnya kan udah pada PO ya Mbak ya, jadi kita udah Pesen itu dulu, ya udah pikirankan. Terus kita ngadonnya kan secara estafet, jadi nggak begitu makan waktu. Kalau misalkan mereka nggak PO, mereka datangnya satu, nah gitu yang makan waktu kan seperti itu kita proses produksi itu. Nah udah kita perkirakan dari 3:30 kita start produksi ya Mbak ya, 3:30 kita start produksi itu kalau 7 kali adon itu paling sekitar jam 12 gitu udah selesai gitu. Jadi nggak, kalau misalkan udah pada PO kan kita udah siap gitu. Udah sistem ya estafet kan cepet jadi Kendala utama yang dihadapi oleh Ibu Murti selaku pemilik usaha Murti Donat yaitu 1. Pemilik usaha masih mengalami kesulitan dalam hal pencatatan keuangan, baik itu pencatatan pemasukan maupun pengeluaran usaha. 2. Pemilik usaha masih mengalami kesulitan dalam penyusunan laporan keuangan yang benar. Kedua masalah tersebut membuat pemilik usaha tidak mengetahui laba usaha sebenarnya dan kemajuan usaha yang telah dicapai. Sehingga pemilik usaha sulit menentukan keputusan usaha guna pengembangan usahanya. Oleh karena itu, kami dari tim KKM 13 akan membantu pendampingan terhadap UMKM Murti Donat dalam hal pencatatan transaksi keuangan hingga penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi SiApik. Langkah-langkah penggunaan aplikasi SiApik. Langkah yang pertama adalah mendownload aplikasi SiApik melalui Play Store. Klik mulai di sini. Klik setuju. Lalu melakukan pemilihan sektor usaha kita, yaitu manufaktur, dan kemudian klik selanjutnya. Untuk langkah kedua, kita melakukan pengisian identitas usaha. Ketika data yang diisikan telah lengkap, klik selanjutnya. Kemudian langkah ketiga yaitu memilih periode awal transaksi, yaitu di tahun 2022 dan bulan September. Kemudian klik mulai mengisi. Kemudian setelah aplikasinya telah selesai diinstal dan diisi identitas perusahaan, kemudian kita memilih klik data. Kemudian kita klik data saldo awal. Kemudian klik tambah. Kita pilih periodenya. Setelah aplikasinya sudah lengkap, saldo awal berhasil disimpan. Lalu klik OK. Kemudian klik data aset. Klik tanda tambah. Kita memberi keterangan nama aset tetap. Setelah lengkap, kemudian klik simpan. Lakukan sampai semua aset tetap berhasil terinput. Kemudian input data bahan material. Klik tambah. Masukkan semua keperluan barang material yang diperlukan. Pada satuan barang, apabila tidak terdapat di menu, dapat diklik tambah satuan, lalu masukkan satuan yang diperlukan. Setelah data bahan material lengkap,
Kita lanjut ke proses selanjutnya. Di menu Home terdapat penerimaan dan pengeluaran. Pertama, kita melakukan transaksi pengeluaran, yaitu pembelian bahan material secara tunai. Pertama, kita dapat memilih nama bahan material yang telah kita input sebelumnya. Pertama, tepung. Pembelian 1 dengan harga beli 250.000. Kemudian kita klik simpan. Lalu kembali ke menu transaksi. Kemudian apabila terdapat beban, kita dapat memilih beban, lalu terdapat beberapa pilihan beban. Yang pertama, kita dapat memilih beban tenaga kerja. Kemudian terdapat beban sewa. Input beban sewa sebesar 250.000, kemudian klik simpan. Kemudian apabila terdapat kesalahan, dapat kita hapus melalui klik tombol sampah dan mengklik ya. Lalu untuk penerimaan, kita dapat mengklik penjualan secara tunai. Kemudian kita dapat mengklik nama, kemudian apabila tidak ada deskripsi, kita dapat melakukan tambah barang. Setelah lengkap, kita dapat mengklik apa yang terjual, misalnya adalah donat salju besar. Kemudian kita input berapa yang terjual saat transaksi tersebut, lalu klik simpan. Kemudian setelah data transaksi sudah lengkap, kita dapat mengklik nama pelanggan dan lalu klik simpan. Berikut adalah laporan posisi keuangan atau neraca. Berikut adalah laporan laba rugi. Kemudian berikut merupakan laporan arus kas. Setelah tahu tentang pembukuan di si Apik itu, kita jadi lebih tahu gitu pentingnya dari pembukuan di sebuah usaha itu gitu. Sangat membantu sekali bagi Murti Donat gitu. Kita jadi tahu untung ruginya, kita pengeluaran barang gimana gitu. Ya, sangat membantu sekali pokoknya gitu. Terima kasih juga. Murti Donat. Donatnya